wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilanda Melaka Soriah dan teman saya akan sedikit membahas tentang pembahasan sel mitosis dan meiosis. Pertama-tama, sebelum mempelajari mitosis dan meiosis, apa sih itu pembelahan sel? Berikut adalah penjelasan singkat tentang pembelahan sel yang akan disampaikan oleh teman saya Lika. Pembelahan sel adalah cara sel untuk membelah diri menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk membuat banyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Pembelahan sel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis terjadi pada sel-sel bentuk yang menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom yang sama dengan sel induknya serta disebut jenis. Pembelahan sel mitosis berfungsi untuk menumbuhkan proses pembuahan sel-sel tubuh, meregenerasi sel-sel yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Tahap-tahap pembelahan mitosis terbagi menjadi interfase, protofase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Pembelahan tahap interfase adalah fase terlama dalam siklus sel. Pada tahap ini, kita sibuk beraktivitas seperti tumbuh, menghasilkan penyakit, dan menyalin DNA-nya. Kemudian, pada tahap berikutnya, pada tahap fase, kromosom mulai menebal dan terlihat dan inti pun mulai meluang. Pada fase berikutnya, pada fase kromosom berjejer bertemu dan pada fase anafase, kromatin atau salinan kromosom terpisah dan berpindah ke sel. Pada fase selanjutnya, nukleat ini terbentuk kembali di sekitar setiap kelompok kromatin dan sel mulai membelah. Pada fase terakhir atau pada fase sitokinesis, sitoplasma terbagi menjadi dua untuk membentuk dua sel. Pembelahan sel berikutnya adalah pembelahan meiosis yang akan disampaikan oleh Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau gamet, menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh kromosom dari sel induknya. Sel kromosom ini yang dimiliki masing-masing adalah N atau disebut dengan haploid. Maka dengan itu, pembelahan sel meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Selanjutnya adalah tahap-tahapan pembelahan meiosis dibagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dimulai dari profase 1 sampai telofase 1, dilanjut dengan meiosis 2 dari profase 2 sampai dengan sitokinesis. Profase 1 dimulai dari leveton sampai dengan diakinesis, itu termasuk ke dalam profase 1, di mana sel kromosom mulai terlihat jelas dan mulai berpasangan dengan pasangannya. Pada fase ini juga terjadi peristiwa penting, yaitu tukar silang, di mana potongan-potongan kromosom ditukar pasangannya dan ini membuat variasi genetik pada keturunan. Selanjutnya adalah metafase 1, di mana sel-sel kromosom homolog berjajar di tengah-tengah sel. Lanjut pada anafase ke-1, di mana sel kromosom homolog berpisah dan pergi ke arah kutub yang berlawanan. Lanjut pada telofase 1, di mana sel-sel membelah menjadi dua anakan. Lanjut pada meiosis 2 yaitu profase 2, terlihat bahwa hasil dari pembelahan meiosis 1 yaitu sel siap membagi lagi menjadi dua bagian. Lanjut pada metafase kedua, yaitu kromati bersaudara berjejer di tengah-tengah sel. Lanjut ke anafase 2, yaitu kromati bersaudara mulai berpisah dan pergi ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah telofase, di mana sel anakan yang telah membagi menjadi dua dibagi lagi menjadi dua bagian. Lanjut pada sitokinesis. Sitokinesis adalah hasil dari pembelahan sel meiosis, yaitu
yaitu di mana sel sitoplasma membagi menjadi 4 bagian untuk menghasilkan 4 sel anakan yang baru. Sekian penjelasan tentang pembelahan meiosis. Selanjutnya adalah apa sih bedanya mitosis dengan meiosis? Yang pertama adalah perbedaan mitosis yang akan disampaikan oleh saudari Ika. Adalah pembelahan yang bertujuan untuk pertumbuhan, meregenerasi sel-sel yang rusak, dan untuk mempertahankan jumlah kromosom. Pembelahan mitosis juga terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Kemudian pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik dengan induknya, sedangkan pembelahan meiosis akan disampaikan oleh Bunda. Berbeda dengan mitosis, meiosis memiliki tujuan untuk pembentukan sel kelamin seperti sperma dan sel telur dan menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki variasi berbeda dengan induknya. Dan masing-masing dari sel anakan tersebut memiliki separuh kromosom dari sel induknya dan tempat terjadinya adalah pada sel kelamin atau gamit. Dan perbedaan dari mitosis dan meiosis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.